Laporan praktikum pengukuran evaporasi oleh Sekar Rahayu dengan NIM 2502053. Pendahuluan. Penguapan atau sering disebut dengan evaporasi merupakan salah satu proses penting dalam siklus hidrologi yang berperan dalam perubahan air dari bentuk cair menjadi uap, diakibatkan pengaruh energi panas terutama dari radiasi matahari. Proses ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor iklim seperti suhu udara, kecepatan angin, kelembaban, dan juga intensitas cahaya. Semakin tinggi suhu dan kecepatan angin, serta semakin rendah kelembaban udara, maka laju evaporasi akan semakin meningkat. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah agar mahasiswa dapat membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini berupa: pertama, 2 buah kaleng wafer atau oli dengan ukuran yang sama. Kedua, ada air yang digunakan sebagai objek pengamatan evaporasi. Dan ketiga, ada penggaris yang digunakan untuk mengukur air sebelum dan sesudah terjadinya evaporasi. Langkah kerja. Untuk praktikum evaporasi ini, kita membutuhkan alat berupa kaleng. Nah, kaleng ini kita butuh 2 buah, yang satu diletakkan di tempat terbuka dan satu lagi diletakkan di ruangan tertutup. Nah, pertama-tama kita harus memastikan kalengnya itu bersih terlebih dahulu ya. Jadi kita cuci dulu. Udah. Setelah sudah dipastikan bersih, kita isi kalengnya dengan air dengan volume yang telah disepakati. Volumenya sama ya antara di luar dan juga di dalam. Jadi kita isi dulu ya. Nah, setelah sudah terisi, kita letakkan kaleng yang satu di tempat yang terbuka. Pastikan tidak tertutup apapun ya teman-teman. Setelah diletakkan di tempat terbuka dan rata dan tidak tertutup apapun, kita pastikan volumenya itu ada di 12. Kami ambil 12 karena kayak biar nggak terlalu penuh dan tidak terlalu sedikit, jadi mudah untuk diamati gitu. Kita lakukan juga hal yang sama pada kaleng satu lagi, tapi diletakkan dalam ruangan. Pastikan volumenya juga berada pada angka 12 ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita diamkan kalengnya untuk melihat adanya penguapan atau tidak, baik yang di ruang terbuka dan juga di ruang tertutup. Setelah 1 jam kita ukur kembali kalengnya apakah ada terjadi penguapan atau tidak. Di sini kita lihat airnya berkurang sekitar 0,2 cm. Hasil yang didapatkan dari pengamatan evaporasi yang dilakukan 3 kali sehari dalam 7 hari berturut-turut, didapatkan data yang tidak jauh berbeda antara ruang terbuka dengan ruang tertutup, karena kriteria yang didapat antara keduanya sama-sama berada pada kriteria rendah dan juga sangat rendah. Pada pagi hari di ruang terbuka didapatkan dominasi kategori sangat rendah hingga rendah. Hal ini disebabkan suhu udara pagi masih rendah dan intensitas cahaya matahari belum maksimal, sehingga energi panas yang diterima permukaan air masih sedikit. Selain itu, kelembaban udara pagi cenderung tinggi sehingga menghambat proses penguapan menurut Wati et al. Tahun 2015. Dan pada ruang tertutupnya, hasil pengamatan juga menunjukkan kriteria sangat rendah dan rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh minimnya sirkulasi udara dan tidak adanya paparan sinar matahari langsung. Udara lembab di dalam ruangan menyebabkan laju evaporasi lebih kecil dibandingkan ruang terbuka, menurut Prasetyo et al. Tahun 2021. Pada siang hari, evaporasi di ruang terbuka cenderung meningkat dan berada pada kategori rendah. Hal ini terjadi karena suhu udara meningkat serta radiasi matahari berada pada kondisi maksimum. Menurut Wati et al. Tahun 2015, kenaikan suhu udara menyebabkan molekul air lebih cepat berubah menjadi uap. Sedangkan di ruang tertutup, evaporasi masih didominasi kategori sangat rendah. Walaupun suhu lingkungan meningkat, kurangnya ventilasi menyebabkan perpindahan uap air ke atmosfer menjadi lambat sehingga penguapan tetap rendah. Dan pada sore hari di ruang terbuka,
Hasil pengamatan menunjukkan kategori rendah hingga sedang. Kondisi ini disebabkan permukaan air masih menyimpan panas dari siang hari, sementara angin sore membantu membawa uap air menjauh dari permukaan air, sehingga evaporasi tetap berlangsung. Menurut Clario et al., pada tahun 2025, kecepatan angin berperan dalam meningkatkan laju kehilangan air ke atmosfer. Sedangkan pada ruang tertutup, evaporasi tetap berada pada kategori sangat rendah hingga rendah. Penurunan radiasi matahari dan terbatasnya aliran udara menyebabkan proses penguapan lebih kecil dibandingkan ruang terbuka. Simpulan yang dapat ditarik pada pengamatan ini ialah evaporasi tertinggi terjadi pada ruang terbuka karena memperoleh sinar matahari langsung dan sirkulasi udara lebih baik. Evaporasi terendah terjadi pada ruang tertutup akibat ventilasi terbatas dan kelembaban udara lebih tinggi. Berdasarkan waktu, evaporasi cenderung meningkat dari pagi menuju siang dan masih terjadi pada sore hari karena adanya panas tersimpan. Faktor utama yang mempengaruhi evaporasi adalah suhu udara, intensitas cahaya, kelembaban, dan juga kecepatan angin. Daftar pustaka.